Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8 akan melakukan praktikum respirasi. Perkenalkan, nama saya Rosin Dato Yasin dengan NRP terakhir 029. Saya Diana Rizkia Kumala dengan NRP terakhir 039. Saya Lisa Sonia Armedia dengan NRP terakhir 030. Saya Cikita Khalila Chandra dengan NRP terakhir 044. Saya Sandy Putra Yulianto dengan NRP terakhir 005. Saya Tola Grim Zahi dengan NRP terakhir 092. Saya Angelika Betina Vincent dengan NRP terakhir 062. Saya Santika Naila Zahra dengan NRP terakhir 010. Saya Siti Hamsa dengan NRP terakhir 002. Dilakukannya praktikum ini bertujuan untuk membuktikan bahwa proses respirasi dapat menghasilkan CO2 dari panas. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu termometer, tabung reaksi dan raknya, sekrup, pipet tetes, karet, kertas label, penol red, tisu, kecambah kacang hijau, larutan gula, jangkrik dan batu, serta biji kacang hijau. Berikan keterangan nama pada kertas label untuk masing-masing tabung reaksi. Tempelkan kertas label pada masing-masing tabung reaksi. Ambil larutan phenol red dengan pipet tetes. Masukkan 20 tetes phenol red pada masing-masing tabung reaksi. Masukkan sekrup pada masing-masing tabung reaksi. Masukkan kecambah segar pada tabung reaksi pertama. Masukkan biji kacang hijau pada tabung reaksi kedua. Masukkan jangkrik pada tabung reaksi ketiga. Masukkan batu pada tabung reaksi keempat. Teteskan larutan gula pada tisu, kemudian masukkan tisu yang telah diberi larutan gula pada tabung reaksi kelima. Tutup masing-masing tabung reaksi dengan tisu dan diikat dengan karet. Kemudian tunggu beberapa saat hingga terjadi perubahan pada phenol red. Beri keterangan nama pada masing-masing tabung reaksi. Masukkan setengah kecambah segar pada tabung reaksi pertama. Masukkan setengah kecambah yang telah direbus pada tabung reaksi kedua. Masukkan seperempat kecambah segar pada tabung reaksi ketiga. Tutup tabung reaksi dengan tisu, kemudian diikat dengan karet dan disisipi termometer. Amati perubahan dan catat kenaikan suhu yang terjadi setiap 3 menit selama 30 menit. Pada pengamatan respirasi menghasilkan CO2, tidak terjadi perubahan yang signifikan pada phenol red. Pada biji kacang hijau, tidak terjadi perubahan pada phenol red. Hal tersebut terjadi karena pada saat itu biji kacang hijau pada fase dormansi, sehingga tidak terjadi respirasi secara aktif. Kemudian pada batu, batu merupakan benda mati, sehingga tidak terjadi respirasi sama sekali. Dan hasil menunjukkan bahwa warna phenol red tetap merah teruk. Pada tisu yang ditetesi oleh larutan gula, tidak terjadi perubahan warna pH yang signifikan. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya proses respirasi pada benda tersebut dan tidak menghasilkan CO2. Selanjutnya, pada jangkrik dan kecambah kacang hijau, terjadi perubahan warna phenol red menjadi kekuningan dan menghasilkan uap air. Hal tersebut terjadi karena adanya proses respirasi dan menghasilkan CO2 pada proses respirasi tersebut. Hasil penelitian pada kecambah yang telah direbus mengalami kesalahan dikarenakan kecambah yang telah direbus tersebut mengalami kenaikan suhu. Seharusnya kecambah yang telah direbus tersebut suhunya itu konstan dan tidak berubah-ubah karena sel-sel pada kecambah tersebut itu telah mati dan tidak dapat mengalami respirasi.
Sebaliknya, pada kecambah segar, kecambah tersebut mengalami kenaikan suhu dikarenakan kecambah tersebut masih bisa mengalami respirasi dan menghasilkan panas. Penelitian juga menunjukkan bahwa pada perlakuan sebuah kecambah, laju tingkat pertumbuhan juga lebih besar dibandingkan dengan sebuah kecambah. Hal ini menunjukkan bahwa laju respirasi meningkat. Selain itu, laju respirasi meningkat juga berkaitan dengan suhu global pada Celsius, di mana semakin banyak sel yang ada, maka semakin besar perubahan suhu yang terjadi. Jadi, phenol red merupakan indikator pH di mana dalam terkena asam, maka warnanya akan berubah dari merah menjadi kuning. Dan fungsi phenol red pada kasus ini adalah untuk membuktikan keberadaan CO2 dalam proses respirasi, karena CO2 dapat mengakibatkan pengasaman atau perubahan pH menjadi asam. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada praktikum respirasi menghasilkan CO2 pada makhluk hidup dibuktikan dengan adanya perubahan warna phenol red pada jangkrik dan juga kecambah, serta terdapat uap air pada tabung reaksi. Kemudian pada praktikum respirasi menghasilkan panas dibuktikan dengan adanya kenaikan suhu pada tabung reaksi kecambah. Sekian praktikum yang telah kami lakukan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.